if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1227. Pak tua ini sulit banget dihadapi, gumam Owen dalam hati. Ekspresinya terlihat sangat suram. Awalnya, dia mengira dirinya pasti bisa mengalahkan Jakub dengan mudah karena memiliki pelindung kaisar. Namun, dia sudah terlalu meremehkan Jakub. Sangat jelas bahwa Jakub sudah mempersiapkan diri dan tidak akan menghadapi serangan Owen secara langsung. Jika mereka harus bertarung seperti ini, Owen mungkin akan dikalahkan Jakub. Gawat, kali ini tamatlah riwayat Owen. Benar, Jakub itu orang terhebat di antara para petarung tahap puncak alam Rigana. Owen sudah mencapai batasannya setelah menahan begitu banyak serangan Jakub. Di bawah panggung, para anggota keluarga terhormat pun menggeleng dan berdesah. Mereka menatap Owen dengan penuh simpati dan belas kasihan. Meskipun mereka menebak bahwa basis kultivasi Owen sudah mencapai tahap puncak alam Rigana, sangat wajar apabila kekuatan Owen masih belum bisa mengimbangi kekuatan Jakub. Bagaimanapun juga, Owen baru saja menerobos mencapai tahap puncak alam Rigana. Mereka merasa Owen tidak mungkin bisa menang melawan Jakub. "Nah, aku mau tahu apa kamu masih bisa melawan," cibir Henry. Setelah melihat situasi ini, kesombongannya pun muncul kembali. "Cepat lumpuhkan anak itu." Glenn, Gavin, dan anggota keluarga Lawrence yang lain juga terlihat sama seperti Henry. Saat melihat Owen akan segera dikalahkan oleh Jakub, mereka pun menjadi sangat bersemangat dan gembira. Di sisi lain, Teresa, Yura, Renata, anggota keluarga Lestari, Naldo, dan yang lain pun kembali merasa putus asa. Bodoh amat sih. Saat melihat situasinya semakin merugikan dirinya, Owen tiba-tiba melepaskan diri dari serangan Jakub. Kemudian dia melompat dan menyerang ke arah Henry dengan secepat kilat. "Apa?" Henry langsung ketakutan dan senyum sombongnya juga tiba-tiba membeku. Meskipun Jakub sudah memberitahunya bahwa kekuatan Owen belum mencapai tahap puncak alam Rigana, basis kultivasi Henry baru mencapai tahap puncak alam Mugana. Jadi kekuatannya masih kalah jauh dari kekuatan Owen. Jika dia menerima serangan Owen itu secara langsung, dia pasti akan mati. "Jakub, cepat tolong aku," seru Henry dengan ketakutan. Dia buru-buru mundur dan mencoba untuk menjauhkan diri dari Owen. "Nah, cari mati kamu ya?" Jakub langsung murka dan segera menyerang ke arah punggung Owen dengan kekuatan yang sangat besar. Tadi Owen hanya pura-pura hendak menyerang Henry. Sebenarnya tujuan utamanya adalah memancing Jakub untuk bertarung secara langsung dengannya. Alhasil, Jakub akhirnya masuk ke jebakannya. Dia pun segera berbalik lalu menunjukkan ekspresi ketakutan dan mempersembahkan dadanya kepada Jakub. Dia terlihat seolah-olah tidak mampu melawan Jakub. "Nah, mati sana," seru Jakub dengan dingin. Dia hanya menebak bahwa ada sesuatu yang aneh di tangan Owen, tetapi tidak mengetahui bahwa Owen memiliki pelindung kaisar yang melindungi dadanya. Saat melihat Owen tidak mampu melawannya lagi, dia pun segera menyerang ke arah dada Owen dengan kekuatan penuh. Bab 1228. Jangan. Saat melihat bagian vital di dada Owen terkena serangan Jakub, Yura dan langsung ketakutan dan hampir pingsan. Bukan hanya mereka, bahkan Renata, anggota keluarga Lestari, Naldo, dan yang lain juga merasa sangat putus asa. Semuanya sudah berakhir. Kali ini tamatlah riwayat Owen.
Para anggota keluarga terhormat sudah bisa menebak akhir seperti ini dari awal. Jadi mereka tidak merasa terkejut. Hanya ada sedikit orang yang diam-diam merasa sedih untuk Owen. Bagaimanapun juga, Owen adalah jenius bela diri yang sangat langka di Jenggala. Sekarang, jenius sehebat itu malah harus mati di tangan keluarga Ryle. Hal ini sangat disayangkan. Tentu saja ada banyak pemuda dari kalangan muda keluarga terhormat yang bergembira. Bagi mereka, Owen bukan hanya sudah mendapatkan Teresa, wanita idaman pertama mereka. Owen juga menelantarkan Yura, wanita idaman kedua mereka, di acara pertunangan waktu itu. Jadi, Owen sudah menjadi musuh publik. Bahkan jika Owen dihabisi Jacob, mereka juga tidak akan merasa kasihan pada Owen. Baguslah, Henry dan anggota keluarga Lawrence pun tertawa gembira, terutama Henry. Dia sudah bisa menebak bahwa teknik bela diri yang dilatih Owen adalah teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas. Begitu Jacob melumpuhkan Owen, dia akan mendapatkan teknik bela diri itu dengan cara apapun. Asalkan bisa mendapatkan teknik bela diri tingkat tinggi kelas atas itu, keluarga Ryle pasti bisa berkembang menjadi keluarga kalangan atas di Tonham dan meraih kejayaan yang lebih tinggi lagi. Ini merupakan harapan dan impian keluarga Ryle. Namun, pada detik-detik selanjutnya, hal yang tidak mungkin dilupakan selama sisa hidup mereka. Duk, seiring dengan suara benturan yang nyaring, serangan Jacob menghantam dada Owen dengan kuat. Namun Owen bukan hanya tidak melayang seperti bayangan semua orang. Dia bahkan tidak tersedesak mundur sedikit pun. Pada saat yang sama, Owen melayangkan tinjunya yang mengandung kekuatan besar ke arah Jacob. "Apa ini?" tanya Jacob dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa serangan kekuatan penuhnya ternyata sama sekali tidak bisa melukai Owen. Saat dia tersadar dari keterkejutannya, semuanya sudah terlambat. Tinju Owen pun menghantam dadanya dengan kuat. Jacob memuntahkan banyak darah lalu melayang sejauh beberapa meter sebelum jatuh ke lantai dengan kuat. Selanjutnya, seluruh dada terasa sangat sakit. Ada setidaknya belasan tulang rusuknya yang patah. Lukanya saat ini sangat serius dan bahkan membahayakan nyawa. Sangat jelas bahwa kondisinya jauh lebih parah daripada Stephen dan Dalton. Bagaimanapun juga, Stephen dan Dalton hanya terkena serangan energi sejati dari gelombang kedua Owen. Sedangkan Jacob harus menahan serangan energi spiritual Owen. Yang mana energi spiritual Owen jauh lebih kuat daripada energi sejatinya. Jadi dapat dibayangkan seberapa besar kekuatan dari serangan Owen itu. Jika bukan karena Owen mempertimbangkan pengekangan dari organisasi Drakmar dan mengurangi kekuatannya, Jacob mungkin sudah langsung tewas. Bab 1229. Nggak mungkin. Saat melihat situasi ini, semua orang pun tercengang. Mereka menatap Owen yang berada di atas panggung, lalu mengusap mata mereka karena tidak percaya akan apa yang sudah terjadi. Tadi mereka sudah melihat sendiri serangan Jacob itu mengenai dada Owen. Awalnya mereka mengira Owen pasti akan mati. Tak disangka Owen bukan hanya tidak terluka, tetapi malah mampu mengalahkan Jacob yang merupakan petarung tahap puncak alam Rigiana. Hal ini benar-benar sangat luar biasa. Jika bukan karena menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya ini adalah kenyataan. Owen baik-baik saja, baguslah. Yura, Teresa, dan yang lain pun merasa sangat gembira setelah tersadar dari keterkejutan mereka. Terutama Teresa dan Yura, mereka langsung meneteskan air mata bahagia saking senangnya. Sampai saat ini, mereka baru mengerti bahwa Owen bersikeras ingin melawan Henry, ternyata bukan karena dia bodoh ataupun sudah bosan hidup, melainkan memang memiliki kemampuan sehebat itu. Hanya saja mereka terlalu meremehkan Owen. Kenapa jadi begini?
Di sisi lain, Henry dan anggota keluarga Lawrence langsung tertegun. Mereka tidak mengerti kenapa Jacob yang memiliki kekuatan tahap puncak alam Rigana bisa dikalahkan oleh Owen. Bukan hanya itu, kali ini mereka bermaksud untuk mengandalkan kekuatan 3 pengawal keluarga Rayleigh yang hebat itu untuk mengalahkan Owen. Namun Owen malah mampu melukai ketiga orang itu. Kekuatan orang-orang yang tersisa masih belum setinggi 3 pengawal itu. Jadi, baik siapapun juga tidak mungkin bisa melawan Owen. Dalam sekejap, pukulan yang mereka rasakan pun sangat besar. Hebat banget, jangan-jangan basis kultivasi Owen sudah melampaui tahap puncak alam Rigana. Semua orang yang berkerumun merasa sangat tercengang dan langsung heboh. Jika tebakan mereka benar, basis kultivasi Owen benar-benar terlalu luar biasa. Mereka kurang percaya ada jenius bela diri yang begitu mengerikan di dunia ini. Bukan, basis kultivasi anak itu yang sebenarnya paling tinggi juga baru mencapai tahap akhir alam Rigana. Dia mampu menahan seranganku karena dia punya harta karun untuk melindungi tubuh, ujar Jacob yang tergeletak di lantai sambil memuntahkan darah lagi. Kemudian, Jacob berusaha berdiri dengan susah payah. Apa daya, lukanya terlalu serius. Meskipun sudah mengerahkan seluruh tenaganya, dia masih tidak mampu berdiri. Apa? Owen punya harta karun? Semua orang yang mendengar ucapan Jacob langsung saling memandang dengan terkejut. Benar, jawab Jacob dengan lemah. Setelah bertarung dengan Owen, dia sangat mengerti tentang situasi Owen. Dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, dia merasa Owen seharusnya memiliki senjata magis tipe pelindung sehingga mampu menahan serangan kekuatan penuhnya. Pantas saja, semua orang langsung tersadar setelah teringat Owen yang baik-baik saja meskipun dadanya sudah terkena serangan Jacob. Baik Henry maupun anggota keluarga Lawrence juga sama. Mereka akhirnya mengerti kenapa Owen bisa dengan mudah mengalahkan Jacob, Stephen, dan Dalton. Ternyata Owen memiliki harta karun. Sayangnya, mengetahuinya sekarang sudah terlambat. Bab 1230, Harta Karun. Setelah mendengar tebakan Jacob, Teresa dan Renata langsung tersadar. Orang lain mungkin tidak tahu mengenai harta karun apa yang dimiliki Owen, tapi mereka berdua tahu bahwa Owen sudah mendapatkan sebuah pelindung dada dari acara lelang di Loram beberapa hari yang lalu. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti bahwa pelindung dada itu ternyata adalah senjata magis tipe pelindung yang mampu menahan serangan petarung tahap puncak alam Rigana. Kekuatan harta karun itu sangat luar biasa. Kenapa Owen bisa begitu beruntung sih? Dia bukan hanya punya teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah, tapi juga harta karun. Setelah tersadar dari keterkejutan masing-masing, para anggota keluarga terhormat pun menatap Owen dengan penuh rasa iri. Jika bukan karena kekuatan Owen terlalu kuat, hingga petarung tahap puncak alam Rigana juga tidak mampu melawannya, mereka pasti akan langsung mencoba untuk merebut teknik bela diri dan harta karun Owen. Sialan, kalau lebih cepat menyadari dia punya senjata magis tipe pelindung, aku nggak akan kalah darinya, gumam Jacob dengan kesal. Namun semuanya sudah terlambat. Gawat, Henry dan anggota keluarga Lawrence pun ketakutan. Sekarang Owen sudah melukai 3 pengawal keluarga Rayleigh. Ditambah dengan Owen yang memiliki harta karun, mereka tidak mungkin mampu melawan Owen. Pada saat ini mereka semua tiba-tiba merasa sangat putus asa. Henry, Gavin, sudah saatnya kita menyelesaikan masalah di antara kita, dengus Owen dengan dingin. Kemudian dia berjalan ke arah Henry, Gavin, dan anggota keluarga Lawrence lainnya. Setiap langkah yang diambilnya membuat orang-orang itu merasa sangat ketakutan. Apa maumu? Jangan mendekat. Henry merasa sangat terkejut dan tanpa sadar melangkah mundur.
Semua keangkuhan dan wibawanya sudah hilang. Bukannya dari tadi kamu bilang mau melumpuhkanku? Hari ini aku akan memusnahkan basis kultivasimu dulu, lalu mematahkan kedua kakimu supaya kamu dan keluarga Lawrence merasakan akibat dari perbuatan jahat kalian, ujar Owen sambil tersenyum dingin. Dia terus-menerus berjalan mendekati mereka. Musuh Owen itu sebenarnya hanyalah keluarga Lawrence. Namun Henry yang merupakan anggota keluarga terhormat dari Tonham malah ikut campur dalam urusan di Jenggala. Selain itu, mereka juga menindas keluarga Swanto dengan mengandalkan kekuatan mereka dan memaksa Yura menikahi Glenn. Hal yang paling penting adalah mereka sama sekali tidak berniat untuk menaati peraturan dunia persilatan dan mengutus 3 ahli keluarga Rayleigh untuk merebut teknik bela diri Owen dengan segala cara. Tindakan mereka sudah benar-benar keterlaluan. Hari ini Owen harus menangani masalah ini hingga tuntas agar bisa menghindari masalah di kemudian hari. Coba saja kalau kamu berani. Nah, asal kamu tahu, aku ini calon penerus keluarga Rayleigh. Kalau kamu berani mencelakaiku, keluarga Rayleigh nggak akan mengampunimu, bantak Harry dengan ekspresi ketakutan. Dia hendak menggunakan reputasi keluarga Rayleigh untuk menggertak Owen. Aku nggak peduli apa keluarga Rayleigh akan mengampuniku atau enggak. Pokoknya, aku nggak berencana untuk mengampunimu. Mati sana, teriak Owen dengan dingin. Kemudian dia langsung menyerang ke arah Henry dengan kekuatan yang sangat besar. Cepat hentikan dia, seru Gavin dengan terkejut. Dia buru-buru memimpin Gael dan beberapa tetua keluarga Lawrence untuk menghadang di depan Henry. Henry, cepat kabur. Kami akan mengalihkan perhatiannya, kata Gavin dengan buru-buru. Kemudian dia langsung menyerang Owen bersama dengan Gael dan yang lainnya. Bab 1231. Gavin, kemarin kamu mengintimidasi keluarga Swanto dengan mengandalkan kekuatan keluarga Rayleigh. Hari ini, sudah saatnya keluarga Swanto membalaskan dendam itu, ujar Indra. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok ahli keluarga Swanto untuk menyerang kelompok Gavin. Pak Indra, aku juga nggak akan membantumu, ujar Naldo sambil tertawa. Dia pun memimpin ahli keluarga Villani naik ke panggung untuk bergabung dalam pertarungan ini. Dia tahu bahwa keluarga Lawrence merupakan musuh Owen, sedangkan Owen sudah banyak membantunya selama ini. Oleh karena itu, dia tentu saja akan berpihak pada Owen tanpa ragu. Saat melihat akan terjadi pertarungan besar di atas panggung, Jeremy pun mengerutkan keningnya. Sekarang Owen adalah calon menantunya. Keluarga Lestari tentu saja juga harus membantu Owen. Namun sejak keluarga Lestari terpecah, ahli keluarga mereka yang tersisa hanya tinggal sedikit. Tidak ada gunanya jika mereka bergabung dalam pertarungan ini. Lukas, bawalah orang-orang untuk memblokir jalan keluar mereka. Jangan biarkan anggota keluarga Lawrence kabur, perintah Jeremy. Meskipun keluarga Lestari tidak mampu membantu Owen menghadapi musuh yang kuat, mereka tetap bisa membantu Owen dalam menangani masalah-masalah kecil. Kedua belah pihak mulai bertarung secara acak. Berhubung kekuatan pihak keluarga Lawrence lebih lemah daripada aliansi keluarga Swanto dan keluarga Villani, mereka pun langsung berada di posisi yang sangat dirugikan. Henry, aku mau tahu kamu bisa kabur kemana lagi? Terima seranganku ini, dengus Owen. Kemudian dia menyerang ke arah Henry dengan kekuatan besar. Jangan mendekat, ujar Henry dengan ketakutan. Dia buru-buru melangkah mundur untuk menghindari serangan Owen. Namun perbedaan kekuatan Henry dan Owen sangatlah jauh. Meskipun sudah menghindar tepat waktu, dadanya masih terhantam energi spiritual Owen. Seiring dengan suara benturan yang kuat, tubuh Henry terpental ke lantai dengan kuat. Setelah mendarat di lantai dengan memuntahkan darah 2 kali berturut-turut, ada 3-4 tulang rusuknya yang patah akibat serangan Owen itu.
Selanjutnya, Owen menginjak dada Henry sehingga Henry tidak bisa bergerak dan bertanya dengan ekspresi dingin. Henry, menurutmu sebaiknya aku lebih dulu memusnahkan basis kultivasimu atau mematahkan kedua kakimu? Jangan. Nah, kalau kamu berani melukaiku, keluarga Ryle pasti akan membuatmu mati mengenaskan, seru Henry dengan ketakutan. Benarkah aku mau tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Ryle terhadapku? Cibir Owen. Saat ini, dendam di antara mereka sudah semakin mendalam. Owen tentu saja tidak akan takut pada ancaman Henry. Tanpa banyak berbicara lagi, Owen mengangkat tangannya dan mengarahkannya pada titik Henry. Hai Henry, dengan niat untuk memusnahkan basis kultivasi Henry terlebih dahulu. Berhenti. Pada saat ini terdengar teriakan seseorang. Ternyata ada sebuah mobil mewah berplat nomor Tonham yang sudah berhenti di tidak jauh dari sana. Selanjutnya, seorang pria tua berusia sekitar 70-an tahun memiliki aura mengesankan turun dari mobil diikuti dengan 4 orang ahli. Bab 1232. Kakek, akhirnya kamu datang juga. Cepat tolong aku. Saat melihat pria tua itu, Henry langsung merasa gembira dan buru-buru meminta tolong. Pria tua itu tidak lain adalah Raphael Ryle, kakeknya Henry dan juga kepala keluarga Ryle dari Tonham. Sejak mengetahui bahwa Owen berkemungkinan besar memiliki teknik bela diri di tingkat atas tingkat tinggi kelas menengah, Henry langsung memberitahu Raphael mengenai berita ini. Bagi keluarga Ryle, teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah merupakan teknik bela diri yang sangat mendalam. Setelah mendengar kabar itu, Raphael merasa sangat senang dan buru-buru membawa beberapa ahli untuk datang ke Jenggala pagi ini. Oleh karena itu, dia bisa tiba-tiba tepat waktu. Siapa kamu? Saat merasakan aura mengesankan yang terpancar dari tubuh Raphael, firasat buruk mulai menyelimuti hati Owen. Nah, dengar baik-baik. Dia adalah Pak Raphael, kepala keluarga Ryle dari Tonham. Salah satu bawahan Raphael menyebutkan identitas Raphael dengan sombong. Apa kepala keluarga Ryle? Dia hendak turun tangan sendiri. Begitu mendengar ucapan orang itu, semua orang yang berada di lokasi langsung tercengang. Meskipun sebagian orang ini adalah tokoh terkemuka di Jenggala, keluarga Ryle merupakan keluarga terhormat di Tonham. Jadi, status Raphael tentu saja jauh lebih tinggi daripada status mereka. Tidak ada orang pun dari mereka ataupun Owen menyangka bahwa kepala keluarga Ryle akan tiba-tiba muncul di Jenggala. Bagus. Untungnya langit melindungi keluarga Lawrence. Gavin dan para anggota keluarga Lawrence langsung tersenyum gembira. Tadi, di bawah serangan keluarga Swanto, Naldo dan keluarga Lestari, pihak keluarga Lawrence sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, pada saat keluarga Lawrence akan segera kalah, Raphael malah datang tepat waktu bersama para bawahannya. Dalam sekejap, mereka pun merasa sangat gembira karena merasa sudah tertolong. Gawat, masalahnya bakal jadi repot ini. Di sisi lain, anggota keluarga Swanto, Naldo, dan orang lainnya langsung merasa putus asa. Tadi mereka sudah menyelesaikan kehebatan Jacob, menyaksikan kehebatan Jacob dan yang lain. Apabila bahkan pengawal yang dibawa Henry juga begitu hebat, Raphael dan 4 bawahan yang dibawanya pasti jauh lebih hebat lagi. Nah, aku nggak peduli siapa kamu, lepaskan cucuku sekarang juga. Saat melihat Henry yang berada di bawah kaki Owen, ekspresi Raphael langsung menjadi muram. Dia menatap Owen dengan tatapan dingin dan penuh aura membunuh. Gimana kalau aku menolak? Tanya Owen dengan acuh tak acuh. Namun, suasana hatinya malah bertambah kelam. Meskipun tidak mengetahui kekuatan kelompok Raphael, Owen bisa merasakan bahwa mereka adalah orang yang berbahaya. Dia pun menjadi agak serius dan tidak berani bertindak gegabah. Kalau berani menolak, kamu harus mati, dengus Raphael. Kemudian dia langsung bergerak dan menyerang ke arah Owen.